Dan langsung saja kita ulas terkait inovasi dan juga teknologi animasi karya anak bangsa. Sudah hadir secara virtual Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Pak Wikan Sakarinto. Selamat siang Pak Wikan. Terus lalu ada juga perwakilan dari industri animasi Mas Riko Andriansyah. Selamat siang Mas Riko. Dan ini dia sang animator kita, siswa SMK Raden Umar Said Kudus, Luce Siaro Blasius Malikmas. Selamat siang semuanya. Semoga dalam kondisi sehat di sini. Saya ingin tanya terlebih dahulu ke Pak Dirjen, ini ya Pak Wikan. Pak Wikan, tadi kita sudah lihat bersama bagaimana karya animasi anak bangsa. Banyak sekali penghargaan yang telah diraihnya. Bapak melihatnya prestasi para animator ini seperti apa? Dukungan atau kebijakan apa yang telah diberikan? Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi kalau kita bicara pendidikan vokasi, mungkin sedikit perkenalan. Pendidikan vokasi itu mencakup perguruan tinggi, itu ada politeknik, universitas, ada SMK, dan juga ada lembaga kursus pelatihan. Kebetulan yang saat ini kita hadirkan adalah insan-insan SMK yang punya prestasi. Di perguruan tinggi pun yang sudah menciptakan film layar lebar juga ada, seperti Vokasi UGM. Wow. Itu filmnya bisa tembus ke Cinequest Festival di Amerika dulu 2018 dan tayang di bioskop-bioskop kita. Nah, intinya pendidikan vokasi itu harus link and match, tujuan dengan industri ya, link and match, menghasilkan lulusan yang seperti Mas Riko ini dan juga seperti Alfie Rev, Mas Reza, Alfie Rev dan Novia Bahmit, Wonderland Indonesia itu alumni SMK. Ya. Alfie Rev itu alumni SMK Musik di Surabaya dan Novia Bahmit alumni SMK Multimedia. Nah, sekarang kita ngelihat di potensi industri kreatif. Kami tentunya sangat mendorong seluruh SMK seperti tadi ya, harus link and match dengan industri. Belajar itu di SMK harus berbasis project based learning dan teaching factory. Itu clear. Kemudian kurikulum disusun bersama dengan industri. Nah, contoh di SMK Raden Umar Said, SMK RUS ya, singkatannya SMK RUS Kudus ini. Ini adalah satu sinergi yang luar biasa antara SMK-nya sendiri dengan industri. Industri. Dan ya tentunya dengan dengan potensi. Jadi ada data di tahun 2020 survei Asosiasi Industri Animasi Indonesia atau AINAGI, Asosiasi Industri Animasi Indonesia atau AINAGI di 2020, surveinya itu menunjukkan bahwa potensi nilai jasa animasi dari industri animasi lokal saja ya itu sebesar 3 triliun. Wow. Di mana ini merupakan potensi yang luar biasa. Terlebih karya animator-animator Indonesia itu sudah mulai diakui dunia, baik animator lulusan SMK, termasuk animator lulusan perguruan tinggi vokasi atau politeknik atau universitas. Nah, contohnya RUS ini sudah melahirkan banyak ini. Kita sebut aja 2 film ya, Answering Your Heart dan satunya lagi Sabda Alam. Ya kan, nominator di 20th Kansas International Film Festival 2020 itu terbaru. Kemudian Canberra Short Film Festival 2019 sampai Beyond Short Festival 2019 yaitu sebagai nominator dan menjadi pemenangan di ajang di Hello Fest 2019. Jadi ini merupakan kalau SMK vokasi digarap serius khususnya untuk industri animasi, kita mungkin akan bisa dengan cepat untuk menghasilkan film-film yang mendunia. Karena industri kreatif ini merupakan peluang yang sangat luar biasa bagi kita dengan potensi nilai value market yang luar biasa. Dan andalan kita adalah mindset dan karakter serta skills anak-anak kita. Kita bisa dengan cepat ini mengejar ketinggalan kita dengan negara-negara maju. Mungkin kalau kita ngejar teknologi bisa, tapi memang agak lama mengejar ketertinggalan teknologi dari negara maju. Tapi untuk mengejar kreasi-kreasi di industri kreatif, saya yakin. Kita lihat itu di Sabda Alam tadi, film burung-burungnya. Saya sangat terpesona dengan color gradingnya. Mungkin demikian. Peluang besar begitu ya masih bisa dimiliki oleh anak-anak bangsa. Nah, Mas Riko ini melihat peluang-peluang besar, gimana sih caranya melihat para animator-animator muda yang wah ini kayaknya bakatnya sudah luar biasa begitu. Ya. Melihatnya seperti apa Mas Riko sebagai orang yang berkecimpung di industri animasi? Oke. Untuk animator muda yang sekarang banyak sekali support dan dukungan ya. Saya melihat banyak sekali support dan dukungan. Yang pertama dari pemerintah ya, dengan adanya program Link and Match dari Pak Wikan, ini sangat mendukung sekali. Terutama animator muda ini butuh wadah, butuh apresiasi, butuh support. Ya, yang memang itu benar-benar real, harus benar-benar nyata.
Kalau hanya sekedar konsep tanpa ada realisasi yang nyata itu sangat tidak mungkin terlaksana. Kami ini memang secara pelaksanaan kita juga ingin match itu mulai dari guru-guru, sekolah, dan dari mentor dari industri. Benar-benar saling bersinergi, saling membuat satu gerakan nyata dalam mendidik siswa. Jadi bukan hanya guru yang mengajar, tapi juga industri terlibatkan aktif dalam juga untuk membangun anak-anak dan apalagi generasi muda animator-animator di tingkat SMK seperti itu. Contoh nyatanya seperti apa, Mas Riko? Oke, dalam pembelajaran mulai dari penyusunan kurikulum itu kita susun bersama. Jadi bukan hanya dari sekolah yang menyusun kurikulum, tapi industri kita libatkan untuk membuat kurikulum. Seperti apa sih yang nanti bisa kita terapkan di kami. Nah, kemudian ketika tadi sampaikan Pak Wikan, pembelajaran project based learning itu benar-benar kita laksanakan nyata. Jadi anak-anak kelas 11 di kami itu benar-benar melaksanakan, mereka mengerjakan proyek dari industri. Jadi proyek real yang memang itu berbasis komersial, ada klien yang memang itu sebagai standar dari karya anak itu diakui oleh klien. Bukan hanya dari guru yang menilai, tapi karya anak kita, kalau memang itu klien belum oke, berarti itu belum selesai. Seperti itu. Sampai industri kita libatkan dalam pendampingan. Oke, itu juga yang dilakukan guru-guru dari SMK RUS begitu ya, Mas Riko ya. Nah, ini ada siswa SMK RUS, ada Luce yang juga animator hebat menurut saya ya. Luce, awal mulanya apa sih yang membuat Luce itu tertarik di dunia animasi sendiri? Ya, dulunya saya itu tertarik sama dunia animasi itu ya pertama pastinya karena saya dulu sering nonton film-film dari studio-studio ternama seperti Pixar dan lain-lain. Terus tiba-tiba kayak saya kepikiran kayak, wah kayaknya saya suatu hari nanti nih harus bisa nih bikin film kayak gini. Nah, lalu setelah itu ketemulah SMK ini. Nah, di SMK ini tuh emang bisa banget buat ngembangin bakat dan minat saya, terutama di animasi ya. Terus lalu saya ikut dalam SMK ini dan belajar banyak sekali gitu. Nah, pada saat ikut belajar di sana, pernah ada rasa minder nggak ya? Karena memang banyak para siswa di sana yang justru lebih hebat-hebat begitu. Apa yang membuat Luce bisa tetap bertahan untuk belajar animasi? Ya, awalnya sih pastinya ada ya rasa-rasa minder gitu. Tapi yang membuat saya bertahan itu ya karena saya ingat lagi tujuan awal saya sekolah itu apa. Tujuan sekolah saya itu awal kan untuk bisa bikin film animasi ya. Saya ingat terus minat itu ya saya berkembang seiring waktu gitu. Oke, nah kalau berbicara soal mimpi, Luce ini adalah salah satu animator yang membuat Sabda Alam. Dan nanti kita akan bahas lagi kira-kira penghargaan apa saja memang sudah didapatkan dan seperti apa inovasi dan juga teknologi animasi karya anak bangsa yang memang bisa bersaing di dunia internasional. Usai jeda, Sapa Indonesia Siang kembali untuk Anda. Ya saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang inovasi dan juga teknologi animasi karya anak bangsa. Saya kembali ke Luce lagi. Luce bercita-cita ingin membuat film yang bisa ditonton seluruh masyarakat dunia. Selain Sabda Alam yang baru rilis di channel YouTube Rus Entertainment, apalagi impian dan berapa banyak film yang telah kamu buat atau animasi yang telah kamu buat? Oke, selama saya di SMK Raden Umar Said ini, saya udah buat lumayan banyak ya, terlibat dalam proyek lumayan banyak. Salah satunya ada kemarin IP dari sekolah kita ada namanya Gugus Space Journey. Itu kayak semacam kayak rhyme lagu anak-anak yang YouTube dan ada memiliki beberapa serial. Lalu selanjutnya ada Merdeka Belajar yang kemarin juga dirilis di YouTube. Juga beberapa iklan-iklan juga seperti VR dan AR juga kemarin sempat ikut ngerjain juga gitu. Oke, itu dia. Jadi memang banyak sekali mimpi-mimpi yang nantinya akan kamu realisasikan. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Nah, kalau Pak Wikan sendiri, upaya yang dilakukan agar pemuda-pemuda berbakat seperti Luce dan juga teman-teman lainnya, animator-animator muda terutama, dan bisa terinspirasi terutama dalam industri kreatif ini, apa yang dilakukan? Secara basic tadi kebijakan link and match ya, menikahkan, mengawinkan vokasi dengan industri. Kalau itu sudah terjadi, maka masyarakat yakin. Seperti Luce ini kan mungkin bukan dari Kudus ya, tapi mencari informasi. Karena apa? Luce itu passion, gairahnya itu di animasi. Maka nanti anak-anak Indonesia akan memilih tempat sekolah atau kuliah itu bukan karena sekedar cari gelar dan ijazah, tapi lebih karena passion, apa gairahnya, apa bakatnya dan apa minatnya. Itu akan sangat powerful. Nah, artinya Luce dengan berbagai macam karyanya ini nanti Luce dan berbagai macam karya ini nanti kita akan diikuti oleh
oleh banyak sekali anak-anak muda lain di vokasi misalnya, tidak hanya industri kreatif ya, di manufacturing, perguruan tinggi vokasi dan SMK bisa menciptakan mesin CNC yang selama ini ngimpor, kita bisa bikin, itu dipakai industri. Kemudian anak-anak SMK fashion itu bisa melakukan pameran atau show di Prancis dan di negara-negara lain. Kemudian ada lagi ini, ada satu SMK lain di Indonesia, SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen Malang, sedang menyiapkan sebuah film layar lebar dengan judul Cinta di Dun Senja. Alfi Ref dan Novia Bahmid itu juga alumni SMK yang menciptakan karya-karya ini. Dan alat-alat pertanian, alat kesehatan itu akan kita ciptakan dari pendidikan vokasi. Artinya apa? Pendidikan vokasi itu menciptakan anak-anak sehebat Luce, sehebat Mas Riko, dengan karya-karya ciptaan mereka yang juga hebat dan mendunia. Oke. Nah, kalau Mas Riko sendiri ini kan sudah dibuka juga ruang dunia kerja masuk ke satuan pendidikan vokasi. Apa yang memang menjadi masukan-masukan buat animator-animator baru, animator-animator muda yang memiliki bakat besar yang bisa bersaing di dunia internasional terutama? Oke. Untuk para animator muda ya, terutama yang entah yang masih dalam proses belajar di SMK maupun di perguruan tinggi maupun yang memang dia ada lembaga kursus, dimanapun berada, satu, jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan jangan pernah takut untuk berkarya. Itu kunci utamanya. Kalau punya mimpi, punya tujuan, itu pasti selalu ada jalan. Dan satu, kalau siap berani berkarya, selalu akan ada orang yang mau melihat bagaimanapun itu jadinya. Dan yang paling penting, ketika punya mimpi dan punya karya, harus berani mewujudkan mimpi itu. Berani ada gerakan nyata. Kalau nggak ada gerakan nyata dari diri sendiri, nggak akan ada perubahan sama sekali. Dan saya bersyukur dari Pak Wikan sudah memberikan satu jalan, satu sinergi antara dari industri dan juga dari pendidikan yang memang itu wujud nyata yang bisa salah satu kita langkah untuk menciptakan ke depan animasi dan juga industri sektor yang lain selalu bisa berkembang, selalu bisa menjadi lebih baik seperti itu. Oke. Nah, Pak Wikan, pesan apa yang memang bisa disampaikan dari Dirjen Kemendikbudristek sendiri soal animator yang mungkin di Indonesia tadi seperti Pak Wikan sampaikan bisa bersaing di dunia internasional? Ya, terima kasih Mas Ria. Jadi sekali lagi anak-anak muda Indonesia merdeka belajar itu memerdekakan kalian untuk menjadi apapun yang kalian inginkan dan apapun yang kalian sukai, tapi be the best. Ya. Jadi apapun silahkan, tapi be the best. Di sini kita dipaparkan sebuah peluang besar industri kreatif kita dengan value market yang sangat masih spesial, itu masih luar biasa. Kalau kalian memang passionnya di situ, jangan ragu. Di vokasi, di SMK, jangan khawatir. Sekolah di SMK itu bisa seperti Mas Riko, Mas Luce, juga bisa mungkin lanjut ke perguruan tinggi, juga bisa ke sarjana terapan atau ke S2 terapan, baik dalam maupun luar negeri. Jadi, silahkan pilihlah masa depan kalian based on your passion, tapi pahami profesi-profesi apa yang kalian senangi, kalian cocok nggak dengan pekerjaan itu. Bekerja aja udah bahagia, apalagi digaji. Kan gitu ya Mas Riza? Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Pak Wikan Sakarinto dan juga perwakilan dari industri animasi Mas Riko Andriansyah dan sang animator siswa SMK Raden Umar Said Kudus. Ada Luce Siaro Blasius Malik. Mas, kita berharap bahwa animasi dan juga animator-animator di Indonesia memiliki bakat besar bisa bersaing di dunia internasional dan bisa membanggakan Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang telah hadir pada siang hari ini.